Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PITB kelas 03. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas presentasi mengenai bencana alam. Bencana alam tersebut secara spesifik adalah gempa bumi. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky, NIM 163232779. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak bersama apa itu definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berbunyi, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda, dan dampak psikologis. Nah, salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia yaitu gempa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gempa berarti guncangan atau gerakan bumi. Sedangkan menurut ahli, gempa bumi adalah suatu gerakan atau getaran yang terjadi dalam kulit bumi yang disebabkan dari tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini merupakan tenaga atau kekuatan perut bumi yang terjadi karena adanya perubahan pada kulit bumi. Aku Alifa Jihansawa, NIM 1632333, yang selanjutnya akan menjelaskan mengapa di Indonesia rawan terjadi gempa. Jadi, penyebabnya adalah Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Selain itu, Indonesia juga berada pada kawasan Ring of Fire. Saya Anafa, NIM 1632349. Di sini saya akan menjelaskan tentang seismologi. Seismologi berasal dari kata seismos, yaitu getaran, dan logos, ilmu. Jadi, seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang getaran. Seismologi digunakan untuk mengukur aktivitas seismik dan memprediksi kemungkinan terjadi gempa bumi. Selain itu, seismologi juga mempelajari tentang sifat dan karakteristik gempa bumi, serta mencari cara untuk memprediksi dan memitigasi dampaknya. Fungsi seismologi antara lain adalah pemantauan dan mitigasi risiko gempa bumi, eksplorasi sumber daya alam, studi geologi dan geofisika, konstruksi bangunan dan infrastruktur, dan juga penelitian akademis. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kurniara Mendini dengan NIM 1632317. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gempa terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, di sini kami mengambil 3 sampel, yakni pada tahun 2004, 2005, dan juga 2012. Ketiga gempa ini disebabkan karena adanya lempeng Samudra Hindia yang menyubduksi lempeng Eurasia. Dan juga ketiga gempa ini termasuk pada gempa dangkal dikarenakan kedalaman episenternya yang kurang dari 60 km dengan magnitudo yang dihasilkan lebih besar dibandingkan 7 magnitudo. Yang pertama pada tanggal 26 Desember 2004 yang terjadi pada Pulau Andaman dengan magnitudo sebesar 9,1 magnitudo, dan di sini korban serta kerugiannya cukup masif dikarenakan adanya tsunami susulan. Untuk korbannya sebanyak 280.000 orang meninggal dan kerusakan fasilitas masyarakat seperti jembatan, rumah, dan juga mengaktifkan Gunung Leuser dan juga Gunung Talang. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2005, yakni pada Sumatera Utara dengan magnitudo sebesar 8,7 magnitudo, dan di sini korban serta kerugiannya lebih kecil ya dikarenakan tidak adanya gempa susulan ataupun tsunami susulan. Nah, untuk korbannya sebanyak 250 orang meninggal serta adanya kerusakan material fasilitas masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 11 April 2012 pada pantai barat Sumatera Utara dengan magnitudo sebesar 8,6 magnitudo. Korban kerugiannya juga cukup kecil dikarenakan tidak ada tsunami susulan, yakni sebanyak 10 orang meninggal, 4 luka berat, dan juga 8 luka ringan, serta adanya kerugian material fasilitas masyarakat seperti jembatan dan lain sebagainya. Saya Habzul Usman Fala dengan NIM 163233189 akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Mitigasi adalah upaya memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi. Prabencana. 1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. 2. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja.
Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Yang keempat, membangun konstruksi rumah tahan terhadap goncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Saat bencana, 1. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Yang kedua, tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Yang ketiga, hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan tangga darurat. Yang keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, dan gedung yang mungkin roboh. Yang kelima, kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. 1. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Yang keempat, apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Timothy Dawistan Sijabat dengan NIM 163233315. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta terkait gempa. Fakta yang pertama, negara Chili pernah mengalami gempa yang terkuat. Gempa terkuat yang dialami Chili terjadi pada 22 Mei 1960. Gempa ini memiliki magnitudo sebesar 9,5 dan dikenal sebagai gempa bumi Valdivia. Berikutnya, gempa ini menyebabkan tsunami besar yang melanda pantai-pantai di sejumlah negara Pasifik, termasuk itu Hawaii, Jepang, Filipina, dan pantai barat Amerika Serikat. Tsunami ini menyebabkan kerusakan besar dan menimbulkan korban jiwa di berbagai wilayah. Berikutnya, negara yang paling sering dilanda gempa adalah Jepang. Jepang terletak di cincin api Pasifik, yang dimana wilayahnya dikenal dengan aktivitas gempa dan vulkanik yang tinggi. Selain gempa bumi, Jepang juga memiliki banyak gunung berapi aktif karena letaknya di cincin api Pasifik. Aktivitas vulkanik juga dapat memicu gempa dan menambah kompleksitas bencana alam di negara Jepang.